Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai zat kimia unsur, khususnya periode 4. Ada 10 unsur yang akan kita pelajari, yaitu scandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nah, unsur transisi periode keempat ini adalah kelompok unsur yang berada di golongan 1B sampai 8B, di mana semua logam transisi ini adalah unsur yang berada di blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbital D. Unsur periode keempat ini umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali seng atau Zn pada golongan 2B, di mana Zn ini untuk elektron di subkulit 3D-nya sudah terisi penuh. Nah, unsur transisi periode keempat ini terdiri dari 10 unsur, yaitu scandium Sc, titanium Ti, vanadium C, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan seng Zn. Sifat-sifat unsur periode keempat, yang pertama adalah bersifat kemagnetan. Jadi unsur-unsur periode 4 ini ada yang bersifat ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kemudian bersifat logam. Kemudian yang ketiga, ion-ionnya berwarna Hs. Yang keempat, memiliki beberapa bilangan oksidasi. Yang kelima, dapat membentuk ion kompleks. Dan yang terakhir, sebagai katalisator. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai sifat-sifat unsur periode 4 ini. Yang pertama adalah sifat kemagnetan. Nah, adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D ini menyebabkan unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik atau sedikit tertarik ke dalam medan magnet. Nah, makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka makin kuat pula sifat paramagnetiknya, di mana Sc, Ti, V, Cr, dan Mn ini bersifat paramagnetik, Fe, Coni ini bersifat ferromagnetik, Cu dan Zn ini bersifat diamagnetik. Jadi paramagnetik ini sedikit tertarik ke medan magnet, kemudian ferromagnetik tertarik magnet secara kuat, dan diamagnetik tertarik magnet secara lemah. Kemudian yang kedua yaitu sifat logam. Semua unsur transisi ini merupakan unsur-unsur logam, di mana kulit terluar dari unsur-unsur transisi hanya mengandung 1 atau 2 elektron pada orbital 4s, sehingga mudah melepas elektron pada kulit terluarnya. Nah, karena dia mudah melepas elektron, maka unsur-unsur transisi ini merupakan suatu logam. Nah, sifat logam dari unsur-unsur transisi ini lebih kuat jika dibandingkan dengan sifat logam dari golongan utama. Hal ini disebabkan karena pada unsur-unsur transisi terdapat lebih banyak elektron bebas dalam orbital D yang tidak berpasangan. Berikutnya, ion-ionnya berwarna khas. Senyawa unsur transisi, kecuali scandium atau Sc dan seng atau Zn, ini memberikan warna-warna khas baik pada padatan maupun larutannya. Yang pertama yaitu Sc dengan bilangan oksidasi 3, ini tidak berwarna. Kemudian Ti dengan bilangan oksidasi plus 3 memberikan warna ungu, sedangkan bilox plus 4 ini tidak berwarna. Vanadium dengan bilangan oksidasi plus 2 memberikan warna ungu, bilox plus 3 warna hijau, plus 4 berwarna biru, dan plus 5 berwarna merah. Sedangkan kromium pada bilox plus 2 memberikan warna biru dan plus 3 warna hijau. Cr pada bilox plus 6 memberikan warna jingga. Mangan atau Mn pada bilox plus 2 memberikan warna merah jambu, bilox plus 3 berwarna hijau, plus 4 berwarna coklat, plus 5 berwarna biru, dan plus 6 berwarna hijau. Kemudian Mn pada bilox plus 7 memberikan warna ungu. Besi atau Fe pada bilox plus 2 memberikan warna hijau dan bilox plus 3 memberikan warna kuning. Kobalt dengan bilox plus 2 memberikan warna merah dan plus 3 warna biru. Nikel
pada bilox plus 2 memberikan warna hijau, tembaga berwarna biru, sedangkan Zn tidak berwarna. Sifat yang selanjutnya memiliki beberapa bilangan oksidasi. Kecuali skandium dan seng, unsur-unsur transisi periode 4 ini memiliki beberapa bilangan oksidasi yang disebabkan karena tingkat energi orbital S dan orbital D tidak berbeda jauh, sehingga menyebabkan elektron-elektron pada kedua orbital itu digunakan melalui pembentukan orbital hibrida sp3d2. Nah, kalau kita lihat di sini skandium, St, dan Zn atau seng, ini hanya memiliki satu bilangan oksidasi. Skandium hanya memiliki bilox plus 3 dan Zn memiliki bilox plus 2 saja. Sedangkan unsur-unsur lain pada unsur transisi periode 4 ini memiliki beberapa bilangan oksidasi, di mana golongan yang ada di periode 4 ini secara umum menunjukkan bilox maksimal yang bisa dia miliki ya. Jadi secara umum ini yang paramagnetik ya. Sc ini bilox maksimalnya dia plus 3. Kemudian titanium bilox maksimal yang bisa dia miliki adalah plus 4. Vanadium bilox maksimalnya adalah plus 5 sesuai golongannya, golongan 5A. Kromium yaitu golongan 6B berarti bilox maksimalnya 6. Mangan ini golongan 7B berarti bilox maksimalnya 7. Sedangkan yang lain ini tidak mengikuti aturan yang saya sebutkan tadi. Sifat yang berikutnya dapat membentuk ion kompleks. Nah, ion kompleks ini adalah ion yang terdiri atas atom pusat dan ligan. Biasanya, atom pusat ini merupakan logam transisi yang bersifat elektropositif dan dapat menyediakan orbital kosong sebagai tempat masuknya ligan. Sebagai contoh, ion besi 3 ini dapat membentuk ion kompleks FeCN6, di mana Fe ini adalah atom pusatnya, sedangkan Cn atau ion piano ini adalah ligannya. Jadi ligan Cn-nya ada 6. Kemudian sifat yang terakhir sebagai katalisator. Nah, salah satu sifat penting unsur transisi dan senyawanya yaitu kemampuannya untuk menjadi katalis-katalis reaksi dalam tubuh. Di dalam tubuh terdapat enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam mengoksidasi makanan. Nah, enzim ini dapat bekerja bila terdapat ion Cu2+. Kemudian di sini ada sifat fisik dari unsur periode 4. Untuk titik didih dan titik leleh dari unsur-unsur periode 4 ini fluktuatif ya, bisa dilihat di sini. Skandium memiliki titik didih 2836, kemudian titanium naik menjadi 3287, vanadium naik lagi menjadi 3407. Sedangkan di krom, mangan ini turun ya, dari krom ini 2671, di mangan turun lagi menjadi 2061. Jadi di sini titik didih dan titik leleh dari unsur periode 4 ini bersifat fluktuatif. Kemudian untuk energi ionisasinya, ini secara umum semakin ke kanan dalam tabel periodik unsur dalam satu periode ya. Ini nilai energi ionisasinya semakin besar. Skandium 631 kJ per mol, titanium 658, vanadium 650, kromium 653, Mn 717, Fe 759, Co 758, Ni 737, Cu 745, dan Zn 906. Kemudian jari-jarinya secara umum dari kiri ke kanan dalam satu periode itu semakin menurun. Dari St 1,61 kemudian dia di Zn-nya menurun menjadi 1,33. Kemudian untuk konfigurasi elektronnya ini adalah konfigurasi elektron dari Bohr ya. Untuk Sc 2892, kemudian Ti 28102. Nah, ini kenapa tidak seperti biasanya? Karena ini melibatkan suku D. Jadi ada aturan khusus untuk konfigurasi unsur-unsur periode 4, sehingga konfigurasi Bohr ini aslinya sudah tidak digunakan lagi. Konfigurasi yang kita gunakan adalah konfigurasi mekanika kuantum yang 1s2, 2s2. Kemudian untuk sifat elektronegatifnya secara umum dalam satu periode dari kiri ke kanan dalam unsur periode 4 itu semakin besar.
Dari Sc 1,3, kemudian di sini keelektronegatifannya yang paling besar yaitu Cu sebesar 1,9, di Zn dia cenderung turun menjadi 1,6. Kemudian untuk nilai kerapatannya dia juga fluktuatif, Sc 2,99 gram per cm pangkat 3, Ti 4,51, vanadium 6,1, kromium 7,27, mangan 7,3, besi 7,86, kobalt 8,9, nikel 8,9, tembaga 8,92, dan Zn 7,1. Selanjutnya kita akan bahas secara detail satu persatu mengenai unsur-unsur transisi periode 4. Yang pertama adalah scandium. Ini adalah gambar dari scandium ya. Scandium ini terutama terdapat pada mineral trophætil sebesar 34%, likit, BgSN, dan tungsten. Kemudian bentuk dasar scandium adalah Sc2O3, di mana logam scandium ini diperoleh sebagai produk samping pemurnian uranium dan dapat dibuat dengan elektrolisis cairan StCl3 yang dicampur dengan klorida-klorida lainnya. Dalam jumlah kecil, scandium ini digunakan sebagai filamen lampu yang memiliki intensitas tinggi. Kemudian dapat juga digunakan sebagai unsur paduan logam AlSc, serta sebagai logam ringan yang sangat dibutuhkan untuk industri bodi pesawat terbang dan mobil listrik. Nah, ini adalah gambar dari filamen lampu ya. Kemudian yang kedua ada titanium. Ini adalah gambar dari titanium. Nah, titanium ini merupakan unsur yang tersebar luas dalam kulit bumi, yaitu sekitar 0,6% dari massa kulit bumi. Memiliki kerapatan relatif rendah, tahan panas, tahan korosi, dan memiliki kekerasan yang tinggi. Nah, sumber utama titanium 4 oksida adalah biji rutil atau matriks TiO2 dan ilmenit yaitu FeTiO3. Titanium ini dihasilkan melalui reduksi kimia melalui pemanasan dioksida dengan karbon dan klor. Titanium banyak dipakai untuk bahan struktural, terutama pesawat terbang bermesin jet seperti Boeing 747. Nah, ini ya. Kemudian titanium 4 oksida ini merupakan material padat yang digunakan sebagai pigmen putih dalam kertas, cat, plastik, fiber sintetis, dan kosmetik. Yang ketiga ada vanadium dengan simbol V, ini adalah tampilan dari vanadium. Nah, vanadium ini menyerupai baja berwarna abu-abu, bersifat keras, tahan korosi, dan tersebar di kulit bumi sekitar 0,02% dari massa kulit bumi. Sumber utama dari vanadium adalah vanadit dengan rumus Pb3PO42. Logam vanadium murni ini diperoleh melalui reduksi elektrolitik leburan garam FeCl2. Nah, vanadium ini umumnya digunakan untuk paduan logam dengan logam besi dan titanium. Kemudian vanadium 5 oksida ini digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat. Nah, ini adalah pemanfaatan dari vanadium untuk paduan logam. Kemudian yang keempat ada kromium atau Cr, ini adalah tampilan dari kromium atau Cr. Nah, kromium ini merupakan logam berwarna abu-abu putih seperti baja, berkilau, keras dan rapuh, tahan pengutaman, dan memiliki titik lebur yang tinggi. Biji kromium adalah kromit, yaitu FeCr2O4, yang dapat direduksi oleh karbon menghasilkan ferokrom. Logam krom ini dapat dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Pemanfaatan dari logam kromium ini banyak digunakan untuk membuat pelat baja dengan sifat keras, getas, dan dapat mempertahankan permukaan tetap mengkilap dengan cara mengembangkan lapisan film oksida serta sebagai stainless steel. Ini ya. Berikutnya ada mangan atau Mn, ini adalah tampilan dari mangan. Nah, mangan ini merupakan logam yang keras, rapuh, dan relatif melimpah di alam, sekitar 0,1% dari kulit bumi. Biji mangan yang utama ini adalah pirolusit dengan rumus MnO2 dan rhodongosit yaitu MnCO3. Pembuatan feromangan ini dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon.
Kegunaan mangan secara umum ini adalah untuk membuat baja yang digunakan untuk mata bor atau pemboran batuan ini ya. Kemudian berikutnya ada besi atau Fe, iron. Ini adalah gambar besi murninya ya, di mineralnya. Besi merupakan logam yang cukup melimpah dalam kulit bumi, sekitar 4,7%, berwarna putih kusam yang tidak begitu keras, cukup lunak dan bersifat magnetik, serta sangat reaktif terhadap zat oksidator. Besi ini di alam berada dalam bijinya, yaitu hematit Fe2O3, himotit yaitu HFO3, siderit FeCO3, pirit FeS2, dan ilmenit FeTiO3. Nah, proses pengolahan besi untuk menghasilkan logam besi ini disebut dengan tanur tinggi, di mana prinsip kerjanya ini dilakukan dengan cara mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Manfaat besi ini sangat banyak, antara lain sebagai bahan utama pembuatan baja, bahan pembuatan alat-alat seperti paku, pisau, mesin, sabit, serta sebagai katalis pada pembuatan amonia atau NH3. Berikutnya ada kobalt atau CO, ini adalah tampilan dari kobalt. Kobalt merupakan logam berwarna abu-abu perak, berkilau dan bersifat keras. Nah, walaupun kobalt ini relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smaltit atau CoAs2 dan kobaltit yaitu CoAsS dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Kobalt murni ini dapat dihasilkan dari produk samping pemurnian nikel, tembaga, dan besi. Kobalt ini banyak digunakan untuk membuat paduan seperti baja perak atau stainless steel, bahan dasar pembuatan baterai untuk kendaraan listrik, dan alat-alat berbasis elektronik lainnya. Yang kedelapan ada nikel atau Ni, ini adalah tampilan dari nikel. Nikel merupakan logam berwarna putih seperti perak dengan konduktivitas termal dan listrik tinggi serta tahan terhadap korosi. Di bumi, nikel ini paling sering muncul dengan belerang dan besi di dalam mineral pentlandit atau NiFe9S8. Dengan belerang ini berada di dalam mineral milerit, dengan arsen berada dalam mineral nieklin, dan dengan arsen dan belerang berada dalam galena nikel. Nah, logam nikel ini diperoleh dengan memanaskan biji besi dalam tungku pembakaran. Nikel ini dapat digunakan untuk melapisi logam yang lebih reaktif dan digunakan secara luas dalam bentuk paduan dengan besi membentuk baja. Biasanya untuk uang-uang logam ini juga terbuat dari paduan yang bahannya salah satunya adalah nikel. Yang kesembilan ada tembaga atau Cu, copper. Nah, tembaga ini merupakan logam transisi berwarna merah coklat, lunak tetapi kuat. Di alam, penyewaan tembaga ini antara lain pirit atau CuFeS2 dan malasit yaitu CuCO3, CuOH2. Nah, proses pengolahan tembaga ini diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau CuFeS2 atau biji tembaga lain. Nah, hasil pemanggangan ini dioksidasi dalam oksigen. Kemudian tembaga yang dihasilkan ini dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi atau proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga emas. Beberapa manfaat dari tembaga ini karena tembaga ini memiliki sifat konduktor listrik yang baik, sehingga banyak digunakan sebagai penghantar listrik, misalnya untuk kabel listrik. Nah, ini adalah kabel yang terbuat dari tembaga atau Cu. Nah, yang terakhir ini ada seng atau zinc atau Zn. Seng ini adalah logam abu-abu keperakan dan sedikit rapuh pada suhu kamar, di mana di alam seng ini terdapat dalam senyawa sulfida seperti seng blend atau ZnF, senyawa karbonat kelamin atau ZnCO3, dan senyawa silikat seperti hemimorfit atau ZnO, ZnFiO3H2O. Nah, seng ini dimurnikan melalui pengampungan biji, pemanggangan, dan ekstraksi menggunakan listrik. Kemudian, seng ini penerapannya dapat digunakan dalam proses peleburan besi, campuran paduan logam, agen anti korosi, galvanisasi atau pelapisan besi atau baja, sebagai pelot negatif dalam beberapa baterai listrik, serta untuk atap dan selokan dalam konstruksi bangunan.
Nah, kegunaan seng yang lain ini sebagai bahan cat putih, pelapis lampu TL, layar TV dan monitor komputer, serta campuran logam dengan metal lain. Nah, ini yang sering kita tahu ya penerapan dari seng. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kimia unsur, khususnya unsur-unsur transisi periode 4. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. See you.